Madrasah Alia Negeri 1 Hulu Sungai Tengah ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Ekstrak Mengkudu Morinda citrifolia dan Jeruk Nipis Citrus aurantifolia pada sisa kadar air penggumpalan lateks untuk kualitas lateks di pasaran. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahel Arayan dan rekan saya bernama Angelina Amalia dengan guru pembimbing Ibu Siti Hadijah SPD. Latar belakang dari penulisan karya ilmiah kami ini adalah salah satu bahan baku yang banyak digunakan dalam industri adalah karet. Karet terbagi menjadi dua jenis, yaitu karet alam dan karet sintetis. Pohon karet merupakan salah satu tanaman yang dapat menghasilkan getah dari proses penyadapan. Karet alami telah diusahakan pada tingkat perkebunan karet rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan sejak lama dan dianggap sebagai salah satu komoditas unggulan Provinsi Kalimantan Selatan, terutama Hulu Sungai Tengah. Penyadapan yang dilakukan kemudian menghasilkan lateks. Lateks di Indonesia, khususnya lateks rakyat, masih memiliki kualitas cukup rendah, di antaranya kadar air yang tinggi. Salah satu pabrik yang berada di Banjarmasin, yakni pabrik Insan dan Belimas, menyarankan menggunakan diurak untuk menghasilkan kualitas lateks yang lebih baik. Namun sebagian masyarakat Hulu Sungai Tengah menggunakan pupuk yang dicampur air sehingga menghasilkan lateks yang lebih berat ditimbang karena mengandung air yang lebih banyak. Sebagian masyarakat Hulu Sungai Tengah berpendapat bahwa harga diurak relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga pupuk itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut diperlukan bahan yang mudah didapat namun mampu menghasilkan kualitas lateks yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis ekstrak apakah antara mengkudu dan jeruk nipis yang dapat meningkatkan kualitas karet ditinjau dari sisa kadar air yang terkandung. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jenis ekstrak manakah antara mengkudu dan jeruk nipis yang dapat meningkatkan kualitas karet ditinjau dari sisa kadar air yang terkandung. Manfaat dari penelitian ini yang pasti dapat memberikan informasi tambahan mengenai bahan yang dapat digunakan untuk membukukan karet yang kualitasnya baik sesuai dengan arahan pabrik. Tinjauan pustaka. Karet alam adalah bahan polimer alam yang diperoleh dari Hevia brasiliensis atau buah yulen. Karet merupakan suatu polimer isopren dan juga merupakan hidrokarbon dengan rumus umum monomer J5H8. Zat ini umumnya berasal dari getah berbagai tumbuh-tumbuhan di daerah panas, terutama dari pohon karet. Karet alam mempunyai struktur molekul cis 1,4 polisoprena. Karet alam atau NR dari pohon Hevia brasiliensis merupakan bahan baku komersial utama untuk industri pencelupan karet dan lateks. Lateks karet adalah suspensi koloid polisopren yang diperoleh dari tumbuhan Hevia brasiliensis. Sifat hidrolik yang dimiliki lateks disebabkan oleh lapisan protein dan lipida yang melindungi partikel karet, sehingga menyebabkan partikel karet mempunyai suhu tambahan yang terdiri dari lapisan molekul air yang berguna sebagai bantalan pelindung guna menambah kemantapan lateks. Mengkudu atau varietas Brassica adalah buah yang berukuran relatif lebih kecil. Di Indonesia, mengkudu varietas Brassica dikenal sebagai mengkudu Maluku karena berasal dari Indonesia bagian timur. Permasalahan yang ditemukan dalam pemanfaatan mengkudu sebagai pangan fungsional salah satunya adalah bau yang tidak menyenangkan. Jeruk nipis adalah salah satu buah jeruk utama dan banyak dikonsumsi. Tetapi hanya ada sedikit bukti tentang khasiatnya yang meningkatkan kesehatan. Diurak mengandung senyawa yang dapat berfungsi sebagai antibakteri atau antioksidan, pembeku dan bau asap yang khas. Memiliki kandungan asam mineral organik sebanyak 80% dan asam mineral anorganik 20%. Keunggulan dapat membukukan lateks dengan cepat, karet menjadi lebih lentur dan bersih.
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan data numerik atau angka yang menunjukkan hasil pengukuran suatu variabel tertentu. Pada percobaan ini, variabel yang diukur adalah bahan pembukul lateks. Waktu dan tempat penelitian dari tanggal 20 Agustus 2020 sampai 24 Agustus 2020 di Laboratorium MAN 1 Hulu Sungai Terang. Variabel manipulasi. Pada percobaan ini, variabel manipulasinya berupa bahan pembukul lateks, yaitu mengkudu, jeruk nipis, dan diurap. Variabel respon pada penelitian ini adalah berupa massa dan sisa kadar air dari lateks. Variabel kontrol berupa massa mula-mula dan volume ekstrak jenis bahan pembukul lateks. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk penelitian ini, untuk alat, pertama, siapkan gelas bekas air mineral, yang kedua, timbangan, yang ketiga pipet tetes, dan yang keempat bilah bambu. Untuk bahan, yang pertama lateks cair, yang kedua ekstrak mengkudu, dan yang ketiga ekstrak jeruk nipis, dan yang terakhir diurap. Untuk prosedur kerja, yang pertama sediakan lateks yang baru disadap sebanyak 300 gram. Yang kedua, bagi menjadi 3 wadah daun masing-masing berat sama. Yang ketiga, siapkan ekstrak mengkudu, jeruk nipis, dan diurap. Yang keempat, campurkan ekstrak mengkudu, jeruk nipis, dan diurap sebanyak 10 ml ke dalam masing-masing wadah yang berisi lateks cair. Yang kelima, aduklah sampai lateks mengental. Yang keenam, setelah itu tunggulah sampai lateks membeku, dan yang terakhir timbanglah hasil lateks yang telah membeku dan pisahkan dari kadar air yang keluar. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dengan massa lateks mula-mula 100 gram dan volume masing-masing ekstra 10 ml, dihasilkan data dapat kita lihat pada slide. Gambar 1, hasil lateks dibekukan dengan diurap. Gambar 2, hasil lateks dibekukan dengan ekstrak mengkudu. Dan gambar 3, hasil lateks dibekukan dengan ekstrak jeruk nipis. Jika dilihat dari tabel data hasil penelitian, bahwa lateks yang paling sedikit mengalami penyusutan terdapat pada bahan diurap, yaitu 72 gram dengan waktu pembukuan selama 1 jam 5 menit. Kemudian jeruk nipis menjadi 70 gram dalam waktu 1 jam 23 menit, yang paling besar mengalami penyusutan pada ekstrak mengkudu, yaitu 64 gram dalam waktu 3 jam 11 menit. Penelitian selanjutnya mengukur kadar air yang tersisa setelah penggumpalan lateks didiamkan 1 hari. Dapat dilihat pada tabel bahwa kadar air yang paling sedikit pada bahan diurap, yang paling banyak terdapat pada jeruk nipis. Semakin banyak kadar air yang keluar, artinya semakin sedikit air yang terkandung pada karet yang sudah beku. Jadi, ketika ditimbang, berat karet tersebut murni tidak bercampur dengan air yang terkandung di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sisa kadar air yang paling banyak keluar dari lateks itu yang kualitasnya lebih baik. Adapun kesimpulan dan saran yang kami dapat dari penelitian ini adalah, untuk kesimpulan, penelitian yang telah dilakukan menghasilkan massa akhir dan sisa kadar air pengumpulan lateks berturut-turut dengan menggunakan diurap sebesar 72 gram dan 38 gram, jeruk nipis sebesar 70 gram dan 40 gram, dan mengkudu sebesar 64 gram dan 39 gram. Kualitas yang lebih baik dilihat dari kadar airnya adalah dengan jeruk nipis, karena tidak jauh berbeda dengan bahan diurap yang digunakan sebagai pembanding. Adapun saran yang kami berikan untuk penelitian ini adalah, yang pertama, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahan yang dapat digunakan dalam pembekuan lateks selain diurap. Yang kedua, perlu dilakukan lebih lanjut mengenai bahan yang dapat meningkatkan kualitas lateks ini agar nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.